sebelum kita melanjutkan materi tentang Asmaul Husna, Ibu absen dulu ya. Abelia, saya Bu. Amanda, saya Bu. Ahmad Nasib, saya Bu. Anggun, saya Bu. Asifa, saya Bu. Aulia, saya Bu. Dea, saya Bu. Eka, Enda Bumani, saya Bu. Farel, saya Bu. Penny, Ferdian, saya Bu. Feriska, Indri, Intan, Kesya, Claudia, Messi, Emma Bianto, Em Hoiri, Em Irzat, Maira, Naila, Maisila, Oriza, Reti, Rama, Renaldi, Reza, Rizka, Sarah, Tania, Siti Nur, Aisyah, Tiara, Winanda. Oke, semua sudah di absen? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat terus ya. Baiklah, kita lanjutkan materi kita. Yang kemarin Asmaul Husna, hari ini kita ulangi lagi untuk mengulas saja. Intinya kita belajar Asmaul Husna ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada berapa Asmaul Husna? 99. Minggu kemarin kita sudah belajar dan sekarang kita lanjutkan lagi. Untuk materi yang ada di kelas 11 ini, ada berapa Asmaul Husna yang akan kita bahas? 7. Di antaranya Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami, Al-Adil, Al-Alim. Ya, jadi 7 materi ini. Jadi kita kemarin sudah, ini tinggal melanjutkan saja. Kita mengulas sedikit tapi dari yang kemarin. Al-Karim artinya apa di situ? Atau apa itu? Jadi kita mengharapkan dari Asmaul Husna ini bisa belajar tentang salah satunya Al-Karim. Al-Karim apa artinya? Kita berharap dari kita belajar tentang Al-Karim ini kita bisa apa? Melakukan apa yang menjadi pedoman daripada tentang pengertian Asmaul Husna. Dengan cara apa? Perilaku kita, sikap kita bisa apa? Bisa melakukan bagaimana berinfak, sedekah. Ya, sedekah seperti yang Anda ketahui, kalau sedekah tidak harus dengan materi, ya. Bisa dengan senyuman, bisa dengan ilmu yang pastinya kalau ilmu tidak akan terputus. Ya. Kemudian apalagi? Ramah pada sesama. Jadi kalau ketemu istilahnya apa? Menyapa, sapa, senyum. Ini ketemu menyunyum kayak bukan. Nah, tidak seperti itu ya, kita mengharapkan. Kemudian yang paling penting, senang memberi pertolongan. Itu kita harapkan daripada makna yang bisa diambil dari pengertian Al-Karim. Selanjutnya apalagi sudah Al-Karim? Al-Mu'min. Siapa yang tahu apa itu Al-Mu'min? Apa Al-Mu'min? Memberi rasa aman. Yang maha penguasa. Cut dulu kok. Apa di situ? Selanjutnya Al-Mu'min. Apa Al-Mu'min?
manusia melakukan sesuatu dikit, iya, baik aku atau misalnya tidak minta imbalan, iya dia udah ingat jasa dia, padahal aku banyak jasanya dengan dia. Mengungkit-ungkit, yang pasti apa? Namanya manusia kausalitas saling membutuhkan. Ya, kalau bisa ketika kita memberi, ada pula menerima kayak gitu ya. Soalnya kalau kita memberi terus takutnya kita ada ikhlas pula. Yang menerima terus kelamaan pula. Ya kan? Kalau bisa sebagai manusia take in give, saling memberi dan menerima. Karena kita sebagai manusia biasa. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala paling senang kalau apa? Kalau hambanya itu meminta kepada kepada yang kuasa. Dengan cara apa? Malam-malam misalnya sholat tahajud, memanggil, memohon, pertolongan, meminta. Ya, sudah pasti insya Allah sudah malam-malam berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Siangnya berusaha, sudah pasti akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala segala kebutuhan kita. Sudah belajar terus, sudah bekerja keras, sudah berdoa, bagaimana caranya saya usaha untuk melakukan yang terbaik terus biar di akhir nanti ya, ketika melihat hasil prestasi belajar saya dapat nilai terbaik atau juara satu. Iya. Selanjutnya sudah al-wakil apa lagi? Apa itu al-matin? Nah, kita tahu bahwasanya di situ segala kekuatan yang ada di dunia ini kita yakin itu semuanya kuasa Allah. Walaupun kata Allah, jika Allah sudah berkehendak, maka itulah yang pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala Maha kokoh, Maha kuasa dan Maha kuat. Dia bisa melakukan apapun. Karena tidak ada sesuatu di dunia ini yang bergerak tanpa kuasanya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita diharapkan dari sini bukan untuk menyombongkan diri ketika tahu kuasanya Allah, berarti kita sadar diri. Kita hanya sebagai hamba Allah yang doif, yang lemah. Ternyata tidak digerakkan Tuhan, tidak bergerak gitu. Jadi tidak usah sombong. Iya, tidak usah sombong. Walaupun anak toke, aku sekali lagi bukan anak toke. Ya, merasa berkuasa, semua bisa diperintah, merasa sudah hebat. Jangan berarti. Karena apa? Ketika Allah akan mengambil hartamu dalam sekejap akan hilang ketika dia itu, karena hanya titipan semata. Ya pun kaya pun kata Allah, jika ia berkehendak apapun bisa terjadi. Ya. Kemudian Al-Jami. ya, al-jami. Apa itu artinya? Mengumpulkan atau menghimpun. Ya, jami itu artinya banyak. Jadi ya, dia bisa menghimpun seluruh yang ada di muka bumi ini. Kebayang nggak kita kira-kira? Kita tidak bisa, nggak usah jauh-jauh jangkauan kita. Nggak usah jauh-jauh jangkauan kita, cukup dari sini sampai ke depan. Terlihat atau tidak? Tidak. Cuma berapa meter? Nah, itulah kita melihat kuasanya Allah bisa menghimpun seluruh yang ada di dunia ini dengan kuasanya. Jadi kita harus yakin bahwasanya apapun yang kita lihat, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita inginkan, itu Allah Subhanahu wa taala pasti tahu. Semua di dalam jangkauan beliau. Dengan kekuasaannya, dia bisa mengetahui semua apa yang diinginkan oleh makhluknya, baik manusia, hewan, dan sejenisnya. Contoh konkret kalau kita yang ada di dunia ini, contohnya apa itu? Itu dengan kekuasaan Allah dia bisa menghimpun dunia ini. Tetapi kita sebagai hamba Allah kalau menghimpun bagaimana? Ketika menjadi ketua kelas bisa bertanggung jawab. Ayo nih, yang ada di kelas jangan pilih kasih. Ketika kita melakukan diskusi, maka yang merasa punya kuasa jadi moderator di sini, berarti apa dia? Berarti bisa memfasilitasi pendapat teman-teman. Ya, sehingga yang tadi benar tidak merasa tinggi atau sombong, merasa
dan yang salah juga tidak rendah diri. Karena apa? Semuanya bisa diakomodir atau bisa bisa diminimalisir oleh moderatornya agar pendapat-pendapat tadi bisa terlihat lebih baik di mata orang semua yang ada di kelas ini. Jadi kalau diskusi bukan debat kusir yang menjatuhkan satu sama lain, akan tetapi bisa menghimpun di situ kita bisa apa istilahnya? Bisa semuanya menyatukan pendapat, pokoknya pendapat itu benar semua nanti jadinya hasil akhirnya. Seperti itu diharapkan. Terus apa lagi? Ya, al-adil. Apa artinya al-adil? Iya. Al-adil artinya adil. Adil di sini berarti apa? Berarti bisa adil terhadap diri sendiri. Namanya adil tidak harus sama. Antara A dan B diperlakukan sama padahal kebutuhannya berbeda. Maka disesuaikan dengan kebutuhan orang tersebut. Nah, contoh itu kalau di kelas tidak ribut di kelas saat teman belajar. Biasa ini dilakukan? Biasa dilakukan? Tidak, berarti suka ganggu teman. Tidak ribut, berarti kita membuat kelas kita menjadi kondusif, berarti adil kita sama teman, biarkan teman ikut belajar. Atau contohnya lagi, saya sedang menjelaskan atau guru menjelaskan, Anda jangan sibuk menjelaskan sendiri. Gantian, itu namanya adil konsepnya yang ada di kelas. Bukan sesuatu ada permen 2 dibagi semua sekelas, kan gak masuk akal. Jadi kita pakainya konteks yang ada di kelas, disesuaikan dengan yang ada. Selanjutnya apa? Ya, al-akhir. Apa itu al-akhir? Ya, kita yakin bahwasanya tidak ada di dunia ini yang abadi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita yang ada di dunia ini semuanya fana, ini cuma tempat persinggahan. Kalaupun punya harta itu hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang kekal, yang abadi itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang akhir, kalau terakhir sekali hidup itu siapa? Datang kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapapun kita. Karena pada dasarnya apa? Kita tahu bahwasanya dunia hanya sementara. Maksudnya di situ apa? Zat yang maha kekal dialah siapa? Merupakan zat yang tidak pernah mati. Jadi apapun yang ada di dunia ini pasti akan mati. Kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi diharapkan sudah ya 7 pembahasan kita tadi tentang Asmaul Husna. Diharapkan dari pembahasan kita ini kita bisa apa? Bisa mengambil makna dari Asmaul Husna. Kita kan sudah tahu sebelumnya Asmaul Husna ada 99. Jadi mungkin dari SD kita sudah belajar nih Ar-Rahmanir Rahim, mulai dari yang paling awal sampai dilanjutkan Ar-Rahmanir Rahim Malikul Qudus Salamun terus sampai ke hari ini. 7 spesifikasi tentang Asmaul Husna. Ya. Sampai di sini ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita coba melalui Asmaul Husna yang di sini kita coba dulu diacak kira-kira siapa yang tahu tentang bisa menyebutkan di antara yang ada 7 tadi ya. Di antara yang 7 tadi ya, yang ada mungkin siapa yang bisa langsung akan jawab, ya? Dari Asmaul Husna di sini, kira-kira yang mana yang ada dari beberapa Asmaul Husna, sebutkan apa saja yang ada di sini? Al-Alif. Apa artinya? Al-Karim artinya yang maha mulia. Terus selanjutnya kalau yang di sini adanya apa? Al-Adil. Apa Al-Adil? Yang adil.
Nah, dengan cara apa isinya Asmaul Husna tadi? Tugas kalian apa? Saling bertukar, kemudian menyebutkan artinya, menyebutkan Arabnya, kemudian di belakangnya kan ada artinya nanti. Cocok apa tidak temannya? Silakan disebutkan masing-masing. Dibaca masing-masing kemudian bersama artinya. Saling tebak, saling tebak. Saling tebak antara satu dengan yang lainnya. Sebut ke bahasa Arabnya nih artinya. Kuat-kuat yang lain dia dengan dia. Dia Arab Indonesia, Arab Indonesia, Arab Indonesia dan dia. Saling sebutlah masing-masing. Yang kamu baca, yang kamu pegang, kamu sebut ke. Sudah itu suruh kawan cari artinya apa? Sebut ke. Al-Mu'min. Maha Kebenaran. Bukan dengan saya. Sebut ke, Al-Karim. kemudian gantian. Maha Mulia. Al-Karim. Yang Maha Mulia. Al-Wakil. Al-Wakil. Sudah disebutkan 3 kali, disebutkan lagi, dibuka. Dibuka pertanyaan, dibuka. Nah, dibaca ulang. Apa tadi kira-kira yang dibaca tadi? Dibaca 3 kali, kemudian dibuka artinya. Sudah? Dah. Sudah, silakan duduk kembali. Tidak arti konteks. Jadi diharapkan dari tadi maksudnya Anda tahu yang dipegang itu Asmaul Husna, itu yang kamu baca itu tahu artinya, dan kemudian yang sebelahnya juga disebut kegantian. Biar apa? Sebelahnya juga bisa. Jadi minimal kamu harus hafal 2 Asmaul Husna yang kamu dengan yang pasangan. Diharapkan dari pembelajaran indeks Katmas itu Anda bisa lebih aktif, lebih tahu minimal untuk diri sendiri dan kerja sama timnya berdua tadi. Kemudian nanti membentuk tim lagi. Ya, jadi diharapkan untuk selanjutnya bisa seperti itu. Ini namanya sistem pembelajaran Asmaul Husna melalui indeks Katmas. Ya, seperti itu. Mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Minggu depan jangan lupa tugasnya ya, kita mengerjakan proyek ya. Proyek kita tentang materinya yang sudah disampaikan minggu lalu ya. Nanti kita membahas itu minggu lalu. Mungkin untuk hari ini saya rasa cukup sampai di sini dulu. Sebelum ibu akhiri, ada yang mau ditanyakan? Iya. Siap. Yakin tidak ada? Ayo, ada yang mau ditanyakan? Ya. Bagaimana cara kita mengalami Asmaul Husna? Iya. Jadi apa artinya Al-Karim tadi? Yang Iya. Jadi setidak-tidaknya kalau kita ingin meneladaninya, berarti kita harus paham dulu apa itu artinya Al-Karim. Kemudian sudah tahu artinya Al-Karim, kita aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya berperilaku